Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GSJA Pniel Surabaya dan Jemaat GSJA Anugerah Kemendung. Berjumpa dengan saya Pendeta Eka Prasetyaningati di Mimbar Gemar online pada hari ini, Rabu tanggal 22 Mei 2024. Sesuai jadwal pembacaan pada hari ini, yaitu Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 yang demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, di Mazmur 119 ayat 9 dan 10 ini diawali dengan suatu pertanyaan dan jawaban sekaligus, yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa realita dosa bisa mempengaruhi kehidupan anak muda hingga membuat hidupnya tercemar, bercela. Karena itu bagi pemazmur ada kebutuhan khusus berjaga-jaga dengan menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjaga kelakuan supaya tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan, yaitu yang pertama, berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati dan menjaganya sesuai firman Tuhan dengan harapan bahwa dia tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Walaupun sangat sulit karena hidup benar, bersih di tengah-tengah kebobrokan zaman sekarang ini. Tapi firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan di sini kita harus berusaha supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, menyimpan janji Tuhan di dalam hati supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Firman Tuhan adalah harta yang sangat berharga untuk disimpan, dan tidak ada tempat yang paling aman untuk disimpan selain di dalam hati. Firman Tuhan disimpan supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Orang benar takut akan Tuhan, dan cara terbaik adalah berusaha keras mencegahnya supaya tidak jatuh dalam dosa. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17 yang mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Karena firman adalah kebenaran, inilah yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ada tekad atau niat mau menyingkapkan firman Tuhan, titah-titah Tuhan, dan mengamati jalan-jalan Tuhan, tetap bergemar dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Suatu usaha untuk mempelajari, memberikan perhatian penuh terhadap kebenaran firman Tuhan, mengikuti kehendak firman Tuhan, menyukai, menggemari, memelihara, serta menghidupi firman Tuhan. Jika kita menyimpang dari firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berjalan tanpa arah dan akhirnya keluar dari jalan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab ini mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita menjaga kelakuan kita supaya kita tidak berdosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama kaum muda, marilah kita mempunyai hobi, kesukaan, gaya hidup untuk senantiasa merenungkan ataupun menyimpan firman Tuhan, supaya Tuhan mengontrol, menjaga segala pemikiran atau maksud hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati mau diajar melalui ketetapannya, supaya apa yang keluar dari ucapan bibir kita dapat menjadi kesaksian hidup, mampu menceritakan firman-Nya, sehingga dapat pula membangun kehidupan orang lain. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus menjaga kelakuan kita supaya kita tidak berdosa, yaitu kita harus berusaha, ya, kita harus berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita, dan kita ada niat, ada tekad untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini dikontrol oleh firman Tuhan, sehingga jalan kita di arah yang benar, bukan salah. Marilah kita melakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami datang pada Engkau memperingatkan Tuhan pada kami semuanya, terutama kaum muda, supaya kami menjaga kelakuan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah bekal kami untuk hari ini dan selamanya, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Makasih Tuhan, kami memberkati GSCA Penil Surabaya, kami memberkati GSCA Anugerah Kemendung. Kami percaya siapapun yang hidup dalam firman Tuhan dan menghidupinya akan berjalan di arah yang benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus kekal selamanya. Haleluya, amin.